Hai para penggemar isi dompet, ada 6 perkara untuk menjaga hati agar tetap sehat. Yang pertama, jangan pernah mencintai orang yang tidak mencintaimu. Ketika kamu kepo dengan segala urusannya, sementara dia cuek dan masa bodoh akan keadaanmu. Kamu chat dia pagi, dia balasnya malam. Kamu selalu bertanya bagaimana keadaannya, apa kabarnya hari ini, sementara dia tidak pernah bertanya tentang keadaan kamu. Kamu selalu memantau statusnya dan dia tidak melihat statusmu balik. Jika keadaannya sudah seperti ini, maka apa yang kamu perjuangkan dari dia? Apa yang kamu harapkan darinya? Jika dia tidak menghubungimu, tidak memberi kabar kepadamu, itu tandanya memang dia tidak menginginkanmu. Jikapun ada dia menghubungimu hanya beberapa kali, percayalah, itu mungkin kamu yang meminta dia untuk menghubungimu. Jika dia tidak memberikan apa yang kamu mau, karena dia tidak takut kehilangan. Jika sudah seperti ini, apa lagi yang diharapkan? Ayolah teman, sudahlah. Berhentilah untuk mencari alasan. Cinta itu tidak serumit itu. Kita saja yang keras hati dan tidak menyadari. Mungkin bukan dia yang salah, tapi kita yang tidak tahu diri. Memperjuangkan orang yang tidak mau sama-sama berjuang itu akan merusak hati. Dan mencintai orang yang tidak mencintai kita itu akan menghasilkan perasaan yang tidak seimbang. Kita akan sering kecewa, kita akan sering sakit hati, dan kita sering tidak dihargai. Sementara orang yang kita cintai, dia tidak merasakan apa-apa. Dan ini bukan satu hubungan yang sehat loh. Dan ini sama sekali tidak produktif. Kasihan sama hatimu. Dan kasihan sama jiwamu. Dan ini akan berefek kepada kehidupan kita seterusnya. Karena ketika kita mencintai orang yang tidak mencintai kita, dan pada waktu yang sama ada orang yang tulus untuk mencintai kita, maka kita akan mengabaikannya karena kita terlalu fokus kepada orang yang tidak mencintai kita. Kita menolak yang tulus dan mengharapkan yang bulus. Ini sangat konyol. Nanti ketika kamu kecewa, dan pasti akan kecewa, maka kamu akan menyalahkan orang lain bahwa laki-laki itu sama atau perempuan itu semuanya sama. Karena hati dan logika itu akan selalu bersinggungan. Maka berjuanglah bersama orang-orang yang mau berjuang. Dan jangan berjuang dengan orang yang tidak mau diperjuangkan. Dan yang kedua, hiduplah apa adanya. Tak perlu berlebih-lebihan. Orang yang biasa berlebihan itu dia punya satu tujuan supaya orang lain terkesan terhadap dirinya. Dan memang ketika kita berpura-pura menjadi orang lain, maka circle pertemanan kita akan semakin luas. Tapi ketika kita semakin realistis, maka circle pertemanan kita itu akan semakin mengecil. Itulah kenyataan yang harus kita terima. Karena hidup itu adalah pilihan. Dibenci menjadi diri sendiri atau disenangi tapi menjadi orang lain. Dan ingatlah, menggunakan baju murah dan tidak bermerek itu bukan karena kita miskin, tapi karena kita mengingat ada keluarga yang harus kita beri makan dan bukan sekelompok orang yang harus kita buat terkesan. Dan yang ketiga, jangan pedulikan omongan orang. Karena di mata orang, apapun yang kita lakukan selalu salah. Ketika kita bersikap ramah dibilang kepo, kita percaya diri dibilang sombong, kita menjaga privasi dibilang gak bersosial, kita mengkritik orang lain dibilang nyinyir. Jadi kita tidak perlu berusaha untuk menyenangkan orang lain. Karena ketika kita berusaha menyenangkan orang lain, akan ada satu orang yang merasa sedih, yaitu diri kita sendiri. Maka jadilah diri sendiri dan tidak perlu membuang waktu untuk membuat orang lain terkesan. Yang keempat, hapus semua media sosial yang
tidak ingin kita lihat. Menghapus ataupun memblokir sebuah kontak itu bukan suatu sikap yang kekanak-kanakan. Itu menunjukkan bahwa kita sudah dewasa karena kita sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk bagi diri kita sendiri. Karena kita juga harus menjaga mental kita. Kita harus tahu mana yang harus kita ambil dan mana yang harus kita tinggalkan. Ini adalah sebuah bentuk untuk kita menjaga hati kita sendiri daripada hal-hal yang membuat kita sakit hati. Maka jangan lihat apa yang tidak ingin kita lihat, karena bahagia itu kita sendiri yang mengatur. Dan yang kelima, jangan overthinking. Jangan terlalu merisaukan sesuatu yang belum terjadi. Dan jangan terlalu memikirkan sesuatu yang sudah lama terjadi. Karena itu akan terus mengganggu pikiran kita. Berulang, itu saja. Maka selagi kita memikirkan hal yang sama, kita tidak akan bisa keluar dari zona ini. Dan caranya adalah kita alihkan pikiran kita dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih produktif. Seperti berolahraga, berberes rumah, mendengarkan musik, atau kita berzikir dan sebagainya. Maka dengan menetapkan tujuan yang realistis, itu akan memicu kita daripada overthinking. Tingkatkan harga diri dan cintai diri kita sendiri. Hargai diri sendiri atas semua keberhasilan atau bahkan pencapaian-pencapaian yang kecil sekalipun. Maafkan diri kita dari segala kesalahan-kesalahan masa lalu. Bangun support system di lingkaran pertemanan yang bisa saling support antara satu sama yang lain. Dan yang terakhir adalah dekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena ini adalah kunci segala urusan dunia. Setelah kita melakukan semuanya tetapi kita lupa kepada Tuhan, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Setiap orang akan menjalani hidupnya dengan jalan yang berbeda-beda. Kita akan menemukan kesulitan, kita akan menemukan rintangan, kita akan merasakan kecewa, dan kita bahkan berputus asa. Maka dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Karena dengan mendekatkan diri kita kepada Tuhan adalah salah satu cara untuk tetap tegar dan bersemangat dalam menghadapi segala macam ujian hidup ini. Jangan pernah merasa sendiri karena Tuhan selalu bersama kita. Ingatlah, ketika kita bersujud dan berbisik kepada bumi, itu akan terdengar sampai ke langit. Semoga bermanfaat dan terima kasih.